Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Kita maju ke gerakan baca Alkitab tiap hari, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari bersama-sama di akunnya Pendeta Raymond Mantik. Semangat, mari kita baca Alkitab setiap hari, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Manusia tidak hidup saja dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Apa kabar buat kita semua, saudara-saudara ya? Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik. Saudara juga bisa subs ya di kanal ya, di jalur merahnya Pendeta Raymond Mantik. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara taruhkan di live chat. Dan kalau saudara mau ada pelayanan selanjutnya, silakan di messenger ya, nanti akan di follow up di sana. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang heran bagi kami. Kami bersyukur hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Ajaib, ajaib nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya.
segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, semangat, semangat. Haleluya. Terima kasih Pendeta Henry Paliama, ada juga Pendeta Syane Esther Pangemanan. Terima kasih. Mari maju ke gerakan dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara paling sederhana, yaitu kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal ya. Kita baca Alkitab karena apa saudara? Kita ini warga kerajaan Allah, kita harus hidup dengan hukumnya Tuhan Yesus, hukum kerajaan Allah. Makanya kita harus mencari kebenarannya. Tuhan Yesus perintahkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana kita mau menemukan kebenaran kalau kita sendiri tidak baca Alkitab? Jadi kita harus rajin baca Alkitab. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat ini pembacaan saya sudah di kitab Filipi. Nah, saudara, pembacaan Alkitabnya ada di mana? Mari kita saling memberi motivasi, saling memberi semangat satu sama lain, agar kita punya satu kegerakan untuk baca Alkitab bersama-sama ya. Saudara, pembacaan Alkitab ada di mana saat ini? Nah, saya ada di kitab Filipi, dan mari kita akan belajar bersama-sama ya. Saya akan membacakan kitab Filipi pasal yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian ya, Filipi pasal yang kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya,
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah, yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya juga menyapa Ibu Mary Deborah Sugito. Wow, luar biasa ya. Dan wah, Pastor Henry Paliama ya, sudah di kitab Yeremia pasal 46 sampai 48. Wow, luar biasa. Semangat ya. Puji Tuhan. Nah, Saudara ya, pagi hari ini kita belajar dari kitab Filipi, dan saya mau memberi tema pagi hari ini yaitu mengerjakan keselamatan. Nah, ini satu ungkapan yang tidak mudah untuk dipahami, saudara ya, karena kita orang Kristen sudah diselamatkan oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Jadi kita orang Kristen sudah diselamatkan oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan ya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi saudara, kita juga harus mengerjakan keselamatan itu sampai akhir. Artinya kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan itu perlu untuk kita menjaganya, kita merawatnya ya, sampai kita menemukan kesempurnaan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, segala sesuatu akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Nah, jikalau kita lalai melakukan hal ini, kita akan kehilangan keselamatan yang diberikan kepada kita. Ya, bukan karena Yesus tidak sanggup menolong kita, tapi kita sendiri yang menolak keselamatan daripada Tuhan. Makanya kita harus mengerjakan keselamatan kita ya, dengan hidup berpegang pada firman-Nya ya. Di sini dikatakan sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan bersukacita dengan kamu sekalian. Haleluya, haleluya. Ya, Rasul Paulus sedang menyatakan akhir hidupnya, bahwa memang dia saat ini, waktu dia menulis kitab ini, dia sedang ada dalam penjara, sedang menanti eksekusi, saudara. Tapi dia merasa hidup penuh sukacita kalau jemaat di Filipi itu mengerjakan keselamatan yang ada pada mereka dengan berpegang pada firman Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi pertama-tama kita mengerjakan keselamatan, kita harus menyadari. Di sini di ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi kita mengerjakan keselamatan kita karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, karena Dia ya yang adalah Allah, Dia setara dengan Allah. Dia menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya sedemikian rupa
Bahkan dia menjadi manusia yang sederhana dari keluarga tukang kayu, dan bahkan lebih rendah lagi, dia merendahkan dirinya, mati di kayu salib. Ya, karena orang yang mati di kayu salib dikatakan terkutuk orang yang mati di kayu salib. Yesus rela menjadi terkutuk untuk memikul segala kutuk dan sakit penyakit kita di atas kayu salib. Nah, Yesus Kristus telah lebih dahulu mengerjakan keselamatan itu yang ada pada kita. Lalu kita diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan itu. Artinya, ya seperti saya mau coba berusaha mengilustrasikan. Seperti ada orang kasih bunga yang mahal, bunga yang mewah, masih kecil, ya barangkali bonsai seperti itu ya, karena bonsai harganya juta-jutaan, ya. Lalu diberikan kepada kita, dan kita wajib untuk merawat bonsai itu. Begitu kira-kira ya gambaran bahwa kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Lewat Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia menebus kita dari segala dosa dan kematian kekal. Dia bangkit dari antara orang mati, dia membenarkan kita. Ya, jadi kita dibenarkan bukan karena baik gagah kita, tapi oleh karya salib Yesus Kristus. Makanya Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita yang mengandalkan Tuhan, kita percaya karya salib Yesus Kristus yang sudah menebus dan membenarkan kita. Dia naik ke surga, dia duduk sebelah kanan tata Allah, artinya dia menjadi pembela buat kita, ya, menjadi advocate buat kita, menjadi parakletos buat kita. Jadi Tuhan itu luar biasa ya, komplit karya keselamatan Tuhan, dan dia mencurahkan Roh Kudus bagi kita sebagai tanda bahwa kita milik Tuhan, sebagai tanda dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Makanya saudara, karena kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, ya, di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang sanggup menyelamatkan dirinya dengan kesalehannya, dengan kepintarannya, dengan amal solehnya, ya. Tidak ada, saudara. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Nah, jadi kita bagaimana supaya kita mengerjakan keselamatan itu, tetap kita harus berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu luar biasa ya. Firman Tuhan itu tiap hari dia membersihkan kita. Tuhan Yesus katakan, kamu memang sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Yang kedua, firman Tuhan itu mengenyangkan kita, memuaskan kita. Ya, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan yang ketiga, saudara, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita. Dia menuntun jalan-jalan kita. Makanya penting sekali, saudara ya, kita ada kegerakan baca Alkitab tiap hari. Dengan baca Alkitab tiap hari, kita memulai hari dengan berdoa, kita memulai hari dengan membaca Alkitab. Kita ada penuntun, ada yang membersihkan kita, ada yang memuaskan kita, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, jadi mari kita mengerjakan keselamatan ya. Kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan usaha manusia, tetapi dengan kasih karunia Allah dan kuasa Roh yang diberikan kepada kita. Jadi kita, bagaimana kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri? Keselamatan itu anugerah kemurahan. Dan keselamatan itu bukan karena kuat gagah kita, karena kebenaran manusia di hadapan Tuhan bagaikan kain larah. Ya, kebenaran kita itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan.
Ada orang dengan gagahnya berkata, kalian orang Kristen enak ya, dosanya sudah ditebus. Ngapain kalian yang bikin dosa, kalian yang bikin pelanggaran, Yesus yang nebus, kok kalian enak? Berarti kalian sudah ditebus, berarti kalian bisa hidup bikin dosa seenaknya. Bukan seperti itu juga ya pengertiannya. Ada juga yang bilang seperti ini, oh kalau saya akan menghadapi dan bertanggung jawab dengan dosa saya sendiri. Saya yang akan menanggungnya. Siapa kamu di hadapan Tuhan? Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kebenaran manusia bagaikan kain lara. Dengan apa kita mau membela diri kita? Dengan kebaikan, dengan kesolehan, dengan kepintaran? Tidak ada, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, manusia sudah terbelenggu dengan dosa, tapi Yesus sudah memerdekakan kita. Amin. Yesus sudah membebaskan kita. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan, kerjakan keselamatan yang ada pada kita, ya, dalam konteks berjemaat. Jadi kita sambil pegang firman Tuhan, kita tidak diajarkan untuk hidup individualistik, ya. Orang Kristen tidak diajarkan untuk hidup individualistik, tapi harus hidup berjemaat. Makanya kita perlu tubuh Kristus, kita perlu gereja, saudara. Ya, gereja sebagai tubuh Kristus, kita harus datang bersekutu di sana. Ya, makanya di sini ya Paulus katakan, ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi konteks mengerjakan keselamatan ini bukan cuma personal, tapi komunal. Ya, bukan cuma personal, tapi komunal. Dalam tubuh Kristus, dalam jemaat. Jadi nggak ada orang Kristen yang setelah selamat dia hidup mengembara, hidup bertapa di dalam gua. Nggak ada. Orang Kristen yang mau bertumbuh dewasa mengerjakan keselamatannya, dia ada dalam tubuh Kristus. Dia ada dalam tubuh Kristus, dia ada dalam kawanan. Ya, kalau dia ada dalam kawanan, itu sehat buat dia untuk bertumbuh. Jadi orang Kristen kalau sendirian bagaikan domba tersesat lepas kandang, saudara, lepas dari kawanan. Dan domba yang tersesat ini, saudara, gampang sekali dihardik atau dimangsah oleh serigala. Ya, kalau domba cuma sendiri gampang sekali, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, nggak ada kawanan, dihantam oleh serigala. Tapi kalau domba dalam kawanan, saudara, serigala pun harus berbulu domba. Ya, jadi serigala tuh, wah, kalau dalam kawanan dia nggak boleh sembarangan. Dia harus berbulu domba, ya. Jadi kita juga harus hati-hati, waspada dengan serigala berbulu domba itu. Tapi saudara, tangkap nggak, saudara? Kalau kita dalam komunitas, dalam tubuh Kristus, kita lebih solid dan lebih kuat. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, mengerjakan keselamatan ini dalam konteks tubuh Kristus, satu persekutuan, satu roh, ya, satu kasih mesra. Makanya kita harus hidup saling, saudara. Kenapa orang Kristen harus ke gereja tiap hari, tiap minggu? Harus doa tiap hari. Ya, siapa bilang orang Kristen cuma ibadah 1 minggu sekali? Justru orang Kristen itu ibadah setiap saat, setiap detik.
Karena hidup kita adalah ibadah bagi Tuhan. Hidup kita sudah dipersembahkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Ya, saya juga menyapa ada Ibu Guru ya, Susana Rumbayan, Sumuang, terima kasih sudah sama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mengerjakan keselamatan kita dalam konteks ya personal dan komunal. Jadi bukan cuma sendiri-sendiri, saudara. Kita menyadari bahwa kita punya tubuh Kristus dan tubuh Kristus adalah gerejanya. Ya, tubuh Kristus adalah gerejanya. Makanya kita harus memberi diri, saudara ya, dalam tubuh Kristus. Jadi kita berpegang pada firman kehidupan, kita ada dalam tubuh Kristus. Makanya saudara, dalam tubuh Kristus kita melayani satu sama lain. Melayani. Saya senang dengan ungkapan teman saya ya, atau ada teman gembala mengatakan, melayani itu bukan karena Tuhan butuh dilayani. Kenapa orang Kristen melayani? Karena orang Kristen butuh melayani. Butuh, orang Kristen butuh melayani. Kenapa? Karena dengan pelayanan dia terlindungi. Dia terlindungi dari dosa, dari hal-hal buruk. Contoh ya, contoh. Pas mau jadwal khotbah, wah, saya mau khotbah, saya harus puasa, saya harus berdoa dan menjaga diri supaya tidak berbuat dosa. Jadi yang membutuhkan pelayanan siapa? Kita atau Tuhan? Kita. Ya, orang kalau melayani Tuhan jadi WL aja di gereja misalnya, contoh. Waduh, nggak enak ini orang lihat WL, melayani WL tapi suka bohong. Pasti dia sadar diri, oh kalau jadi WL itu di muka itu harus jadi pola panutan. Seperti itu kan? Jadi pelayanan, yang butuh pelayanan siapa? Ternyata kita. Nah, bukan Tuhan ya, kita yang butuh pelayanan. Nah, ini luar biasa saudara. Jadi pelayanan itu melindungi kita. Dengan menyadari bahwa kita melayani, maka kita harus jaga diri supaya kita menjadi teladan ya, model seperti Yesus Kristus. Jadi kita kerjakan keselamatan kita dengan berpegang pada firman Tuhan ya. Makanya ya baca Alkitab tiap hari itu jelas, harus saudara. Jangan membaca Alkitab dengan spirit Taurat ya. Orang kalau baca Alkitab dengan spirit Taurat, itu spirit perjanjian lama, dia gini. Dia baca, lalu ada satu waktu dia karena sibuk dan sebagainya, akhirnya dia lupa baca Alkitab atau dia tidak baca. Ya. Biasanya saya pernah jumpa orang seperti itu, dia akan merasa, aduh saya berdosa sekali, saya tidak baca Alkitab. Dan ada orang karena dia rasa berdosa, dia takut, dia tidak baca Alkitab lagi, tidak lanjut. Ini orang masih ada di bawah hukum Taurat, di bawah intimidasi. Tapi kalau kita baca Alkitab, moodnya seperti Tuhan Yesus sudah ajarkan. Mau makan, ya manusia tidak ya hidup saja dari roti, ya tidak manusia tidak hidup dari roti saja, tapi ya dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau dia tidak baca Alkitab, dia menyadari diri, aduh saya nggak makan, saya harus makan. Ya, seperti itu ya. Jadi puji Tuhan saudara. Jadi bagaimana kita mau taat, mau melakukan firman Tuhan, kalau kita sendiri nggak pernah tahu isinya atau kita nggak ngerti, kita tidak membacanya. Dan yang kedua saudara, kita hidup dalam bersekutu dalam tubuh Kristus. Jadi dalam tubuh Kristus kita saling melayani, saling mengasihi, ya.
Tidak ada bersungut-sungut di sana. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini dalam konteks tubuh Kristus, dalam konteks jemaat. Ya, makanya kita perlu rumah rohani, perlu keluarga rohani, perlu gereja, perlu jemaat Tuhan di mana kita bernaung bersama-sama sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita ada keluarga rohani, kita tidak yatim piatu, ya. Kenapa, saudara? Penyertaan Tuhan itu sempurna. Ingat ya, Tuhan menyertai kita, dia mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Tanda dia menyertai kita. Tapi juga ingat, saudara, tubuh Kristus ada bersama-sama kita. Tubuh Kristus. Ya, jadi kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, tapi kalau Anda tidak mengasihi tubuhnya, Anda berdusta. Jadi saya dan saudara kita adalah tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita saling menopang satu sama lain. Saling memberi semangat, saling mendukung satu sama lain. Ya, saling menghormati, ya, bukan mengutamakan kepentingan sendiri-sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Tapi kita sehati, sepikir, ya, di dalam Yesus. Siapakah teladan agung kita? Lihat Yesus. Yesus kurang apa Yesus? Ya. Asitoh masih ditolak, asitoh masih dibenci oleh orang-orang agamawi. Tapi Yesus merendahkan diri sedemikian rupa. Dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi manusia. Dia yang adalah Allah itu sendiri, dia menjadi manusia. Supaya apa? Saya dan saudara boleh ditebusnya, boleh diselamatkannya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Nah, agar mengerjakan keselamatan kita, kita harus menentang dosa dan mengikuti keinginan Roh Kudus di dalam hati kita. Tanggalkan dosa-dosamu, tanggalkan beban yang menindih, beban yang menghalangi, merintangi, dan arahkan pandanganmu kepada Yesus Kristus. Maka engkau tidak akan menjadi lemah dan putus asa. Engkau akan menjadi semangat dan kuat. Haleluya. Saya mau menyapa hambanya, sesepuh saya ini, ya, Pastor Jerry. Aduh, terima kasih sudah bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling sederhana, baca Alkitab. Kenapa? Karena kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak melakukan. Kalau kita tidak melakukan, kita tidak mengalami kuasa. Karena di dalam Alkitab, kalau kita mau mengalami mujizat, mengalami kuasa, kita harus lakukan itu firman Tuhan. Kita harus taat melakukan itu firman Tuhan. Supaya apa, saudara? Kita dipulihkan. Wah, luar biasa, saudara, ya. Puji Tuhan, saudara. Saya sedikit kesaksian, saudara. Kemarin kami mendoakan seorang bapak yang stroke, ya, umur 58 tahun, stroke setengah sebelah kanan. Masih ke kantor juga, tapi diantar terus karena stroke setengah, saudara. Dan kami layani dan kami katakan, ya, kalau kita mau mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan, kita harus taat firman Tuhan. Dan saya ajarkan bagaimana pemulihan terjadi. Saya bacakan kitab Yakobus, di mana doa orang benar sangat yakin, sangat besar kuasanya. Ya, kalau kita berdoa, kita yakin itu terjadi, kata Tuhan Yesus. Tapi saudara, di ayat itu sebelumnya diajarkan bahwa kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengaku dosa. Jadi kita sebelum berdoa kesembuhan, kita menuntun keluarga ini, suami, istri, dan anak-anak untuk melakukan firman Tuhan. Ya, mereka tidak paham untuk melakukan itu, ya. Mereka akhirnya kami tuntun untuk saling mengasihi, saling mengampuni, suami istri saling minta maaf, ya, berpelukan, menangis satu sama lain, ya. Mereka mencurahkan isi hati, dan anak-anaknya juga begitu. Lalu kami doa pelepasan, doa kesembuhan. Saya percaya, ya, lambat laun, cepat atau lambat, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi kalau orang-orang taat seperti itu. Kenapa? Karena saya mengalaminya.
Saya bersama istri kita melakukan firman Tuhan ini. Kita bersepakat meminta dalam nama Yesus. Dan kita saling mengaku dosa. Mujizat Tuhan terjadi waktu kita berdoa. Haleluya. Amin. Mujizat Tuhan masih terjadi. Saudara percaya mujizat Tuhan masih terjadi? Mari kita kerjakan keselamatan kita. Dengan apa, saudara? Menanggalkan manusia lama kita. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Jangan kembali ke sana. Ya, kita sudah dimerdekakan, saudara, untuk hidup oleh Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya, saudara, ya, orang Kristen tanpa pertobatan tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Agama tidak menyelamatkan, termasuk agama Kristen. Makanya kalau disampaikan ini, tidak ada orang Kristen yang alergi. Tidak ada orang Kristen yang kok begitu ajarannya. Justru malah dia sadar diri. Ya, saya masih perlu dosa. Saya masih penuh dengan dosa. Saya harus kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau orang Kristen yang hidup taat sungguh-sungguh, ya, tidak ada penatiwa, bahugel, ya, punya hubungan gelap, punya affair. Tidak ada pendeta, ya, melakukan dosa atau amoral dan sebagainya. Kenapa? Hidup merdeka dari dosa. Jadi kita menanggalkan dosa-dosa kita karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Ya. Tinggalkan manusia lama. Kalau kita ada di dalam Kristus, yang baru sudah datang, yang lama ya sudah berlalu. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam kemenangan. Dan bagaimana, saudara? Kita harus dituntun oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan menghasilkan buah Roh Kudus. Haleluya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan hati, ya, penguasaan diri. Tidak ada yang mengatasi hukum tersebut. Wow, luar biasa, saudara. Ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Mari kita kerjakan keselamatan yang ada pada kita. Dengan apa, saudara? Bertekun dalam firman Tuhan, berpegang pada firman kehidupan, pada ajaran Tuhan Yesus, bersekutu dalam tubuh Kristus, karena kita tidak bisa lepas dari tubuh Kristus. Ya, makanya saudara, kalau saudara ada gereja di mana saudara ditempatkan, setialah di sana, bertekunlah di sana dengan tubuh Kristus yang ada di situ. Jangan jadi orang Kristen loncat sana loncat sini. Ya, ditegur di gereja ini, dia pindah di gereja sebelah. Ditegur di gereja sebelah, dia pindah gereja sebelah. Artinya dia mendukakan tubuh Kristus. Dan bahaya, saudara, orang yang berdosa terhadap tubuh Kristus. Ya, makanya waktu kita setiap perjamuan kudus, kita harus menguji diri kita masing-masing, supaya jangan kita berdosa terhadap tubuh Kristus. Ya, karena kalau kita berdosa terhadap tubuh Kristus, makanya Rasul Paulus memperingatkan, makanya tidak jarang dari kamu yang sakit, yang ini, yang itu, dan sebagainya. Kenapa? Berdosa terhadap tubuh Kristus. Berdosa terhadap tubuh Kristus, ya, sama seperti tidak menghargai Yesus Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara-saudara, keselamatan kita harus kerjakan dalam tubuh Tuhan. Ya, bukan cuma personal, tapi komunal. Kita harus ada dalam tubuh Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan kita mengerjakan keselamatan kita dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Kristus. Kita mendekatkan diri kepada Yesus Kristus. Ya. Di sini dikatakan Allah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kamu. Jadi kasih karunia Allah yang
sedang bekerja di dalam anak-anaknya untuk menghasilkan di dalam diri mereka keinginan maupun kuasa untuk melakukan kehendaknya. Ya, jadi orang yang hidup bagi Tuhan, sudah dipersembahkan bagi Tuhan, sudah diwakafkan bagi Tuhan, tidak punya kerinduan lain lagi selain menyenangkan hati Tuhan, selain memuliakan nama Tuhan, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita sudah hidup dipersembahkan kepada Tuhan, ya kita tidak walaupun kita masih ada di dunia ini, kita tidak begitu terpesona dengan hal-hal duniawi. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita mengerjakan keselamatan dengan mendekatkan diri kepada Yesus Kristus. Kita melihat di dalam Ibrani 7 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia, yang oleh Yesus datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Haleluya. Ya, sebab dia hidup untuk menjadi pengantara mereka. Kita coba lihat ya ayat ini. Saya akan buka Alkitab di sini ya. Ibrani 7 ayat 25. Saya mau lihat dalam bahasa aslinya kata pengantara itu seperti apa ya. Ibrani 7 ayat 25. Halo ya. Ibrani 7 ayat 25 di sini dikatakan ya, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Otenki sozein is to panteles dunataitus prosekomenos di aftu to teo pantote son eis to entuk sanein uper afton ya. Kalau di bagian lain dikatakan sebagai ton parakleton ya, Yesus dikatakan sebagai ton parakleton ya. Dia menjadi pengantara bagi kita. Dia menjadi pembela buat kita. Wow, luar biasa ya. Makanya saudara, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda merasa ada kesalahan, Anda jatuh dalam dosa, Tuhan itu setia. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun dosamu. Datang kepada Tuhan karena kita punya pengantara yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan ya. Mari kita kerjakan keselamatan kita di dalam Tuhan dengan berpegang pada firman Tuhan. Dengan bersekutu dalam tubuh Kristus, kita melakukan segala sesuatu yang kita melayani, kita memberi diri, dan kita menanggalkan segala dosa-dosa kita, dan kita hidup mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya juga menyapa Ibu Foni Poli, shalom, shalom. Sudah ada bersama-sama dengan pendeta Raymond Mantik lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya, dengan cara baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal ya setiap hari. Nah saudara-saudara, mari kita kerjakan keselamatan yang ada pada kita dengan hidup apa saudara? Kita praktek itu firman Tuhan, kita bersatu di dalam tubuh Kristus. Kita belajar sama Yesus, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita kerjakan pelayanan itu tanpa bersungut-sungut. Kita taat firman Tuhan tanpa bersungut-sungut, saudara-saudara. Ya, banyak orang bersungut-sungut, menggerutu. Apa yang membuat orang Israel tidak masuk ke tanah perjanjian? Ya, generasi yang di atas Yosua dan Kaleb. Ya,
sementara Yosua, Kaleb dan semua generasi yang ada di bawahnya masuk ke tanah perjanjian. Apa yang membedakannya yaitu mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu, saudara-saudara. Mari kita datang menghampiri takhta kasih karunia Allah dan kita kerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Setiap kita masing-masing harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kita. Lewat apa? Berpegang pada firman Tuhan, setia senantiasa taat. Lewat apa? Bersekutu dalam tubuh Kristus. Ya, kita melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Lewat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ya menanggalkan manusia lama, dosa-dosa kita tanggalkan, dan kita hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan ditaruhkan di live chat. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Terima kasih. Saya juga menyapa Ibu Mari Mantiri yang sudah ada bersama-sama dengan pelayanan Daily Life Kingdom Principle. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kami lewat perenungan firman Tuhan untuk kami tetap mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan, tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami hidup benar, kudus di hadapan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berpegang senantiasa kepada firman Tuhan, bersekutu dalam tubuh Kristus, dan hidup senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami siap menyambut hari ini dengan penuh iman, dengan penuh semangat. Kami siap menyambut hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna, penyediaan Tuhan sempurna ada atas kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berserah hanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, saudara bergumul dengan sakit penyakitmu saat ini, mari kita satu hati, kita satu iman, kita sepakat, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus mengajarkan, apabila ada dua orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Bagi setiap pemirsa, setiap teman-teman yang menyaksikan pemberitaan ini dan mereka mengalami sakit penyakit, saat ini kami berdoa oleh bilur-bilur darah Yesus. Kami berdoa, kami satu iman, kami bersepakat. Yesus Kristus dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Kelepasan, kesembuhan daripada Tuhan terjadi. Kalau ada orang-orang yang mengalami belenggu-belenggu yang membebani di hati mereka, yang membuat mereka hidup tidak merdeka, hidup tidak mengalami damai dan sukacita daripada Tuhan, orang-orang yang mengalami keputusasaan, lemah, orang-orang yang mengalami amarah, kebencian, kekecewaan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, orang-orang yang mengalami depresi, stres, apapun beban-beban yang menindih di hati mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kelepasan daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami hari ini. Kami siap menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Kami siap menyambut hari ini dengan penuh iman, penuh gairah. Karena kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus menjadikan kami berhasil dalam segala hal. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang rukun dan damai,
keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kalau ada keluarga-keluarga yang seperti di ujung tanduk dalam perceraian, kami berdoa pemulihan dalam nama Yesus, transformasi dalam nama Yesus terjadi buat keluarga-keluarga ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berserah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami siap sambut hari ini dengan penuh iman. Kami yakin penyertaan Tuhan, kami percaya Tuhan yang menjadikan berhasil, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala keberkatan yang Tuhan karyakan, Tuhan kerjakan kepada kami. Haleluya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat. Saya juga menyapa my sister ya, Sarah Ida. Terima kasih sudah bersama-sama dengan Pastor Raymond ya. Enjoy ya, nikmati holiday-nya. Haleluya. Puji Tuhan, di follow akun Pendeta Raymond Mantik, saudara boleh subscribe juga, dan saudara ya, mari kita bergandengan tangan, kolaborasi, bergandengan tangan, beritakan Injil bareng saudara ya. Dengan apa saudara? Bagikan pemberitaan-pemberitaan ini di wall-wall saudara atau kepada teman-teman saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat.